Waktu kita lahir, ya, waktu kita lahir, kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu mau ngapain. Namanya lahir kok bayi, kita nggak ngerti. Kita masih belum tahu yang baik dan yang jahat. Kita nggak ngerti. Dan ini adalah tujuan hidup kita ke atas. Tujuan apa sih? Sukses kan? Sukses kan? Tujuannya kan mau sukses. Tapi sukses ini definisinya apa? Apa definisi sukses? Kan relatif kan? Definisi sukses itu relatif. Ya, apakah orang kalau tidak Kristen dia nggak bisa sukses? Belum tentu loh. Anda harus terima banyak orang sukses. Oh, tapi kan keluarganya berantakan Pak. Oh, belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Saya banyak kenal orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang kelenteng itu yang keluarganya tidak berantakan bahagia baik loh. Jadi jangan mau di framing sama Pak Pendeta kayak orang jualan multi level marketing. Makanya penginjilanmu tidak ampuh karena kamu tidak mendarat di bumi. Banyak orang keluarganya baik, ya, sampai anak cucunya baik, dan dia tidak mengenali Yesus dan dia sukses. Dalam ukuran suksesnya dia, ya, harus terima itu kenyataan supaya Anda realistis. Banyak orang yang Kristen rajin ke gereja, tadi si Taya rajin ke gereja itu belum tentu lahir baru ya, tapi lahir ke gereja, apa rajin-rajin ke gereja, anaknya berantakan, usianya bangkrut, ya kan, akhirnya tidak karu-karuan hidupnya. Ada. Jadi Anda nggak bisa ngomong bahwa orang kalau tidak Kristen pasti nggak bahagia. Apalagi Anda terus buat nginjili. Oh karena baru di luar Yesus ya. Jadi kamu sendiri yang ngaku-ngaku di dalam Yesus hidup pun nggak karu-karuan. Anda kudu terima itu kenyataan itu ada. Ya. Dan itu menjadi polemik saya dengan Tuhan. Justru selama 4 tahun itu saya tanya dengan Tuhan 4 tahun itu. Makanya saya tinggalkan Tuhan. Saya bingung waktu itu. Karena pendeta ngajarinya beda dengan yang saya lihat. Sampai tak datengin kelentengnya. Wah, sudah mau diswak saya, ya. Tapi kemudian malam ini saya bermimpi, kalau kamu diciswak, maka pemberkatan nikahmu nanti jadi sia-sia. Ini nggak jadi. Saya melihat sesuatu yang najis, ya mimpi ya, ini kan mimpi, namanya mimpi kan hanya untuk memberitahu saya kan. Akhirnya saya nggak jadi ke kelenteng. Padahal saya sudah bayar biaya ciswaknya itu satu orang 750.000, jadi dua sepasang 1,5 juta. Saya kasih lebih, tak kasih 2 juta. Ya untuk biaya ciswak dan disuruh siapin pakaian 2 setel, pakaian baru. Saya dan istri saya pakaian baru. Saya udah siapin. Malamnya paginya saya janjian mau berangkat ke kelenteng, janjian sama suhu ini. Sudah pendeta saya, sudah. Karena saya marah sama Tuhan waktu itu, karena kenyataannya itu tadi. Faktanya, banyak yang bahagia, ini kan di luar Yesus. Ya, banyak yang bahagia, kaya, terhormat. Ya kan? Nah, bahagia ini kan relatif. Kalau kaya jelas, ya, RP atau dolar banyak ya kan. Atau hormat jelas, ini nama baik, status sosial, ya kan, dan seterusnya. Kalau bahagia itu relatif soalnya kan. Di luar Yesus loh, banyak. Anda kudu terima. Kalau Anda nggak terima, nanti Anda akan menipu dirimu sendiri. Banyak. Bisa nggak bahagia di luar Yesus? Bisa. Dalam ukuran bahagia dia. Jangan cerita surga neraka dulu ya. Kita cerita selama di dunia ini dulu. Ya. Nah, kalau orang di dalam Yesus, saya nggak lagi cerita orang Kristen pada umumnya. Kalau orang Kristen, banyak orang Kristen ke gereja, hidupnya udah nggak bahagia, udah kere, masih jadi biang kerok. Udah nggak bikin susah orang lain aja bagus, ini bikin susah orang lain. Sudah miskin, ya, kere, keluarganya berantakan, masih belagu juga. Kalah sama orang yang di luar Yesus. Anda kudu terima itu ada.
padahal rajin ke gereja, padahal rajin pelayanan tadi definisinya tadi pelayanan, pelayanan jadi WL lah, jadi apalah multimedia, jadi alah segala macam. Keluarganya berantakan, ya, kere juga, hidupnya pun tidak terhormat. Oh, tapi harga dirinya minta ampun. Wah, kalau udah juta harga diri, wah harga diri. Harga diri, saya masih punya harga diri. Kalau saya udah enggak, sudah dibeli sama Tuhan Yesus. Harganya lunas dibayar. Ya. Nah, waktu lahir kita kan sudah dikonsep. Lahirnya kita ini kan. Kita mau ke sana atau mau ke sana. Ya kan? Anda lahir tidak mengenal Yesus, terus Anda diajari ke sana. Banyak yang sukses yang sebelah kanan. Ada yang cerai tapi dia kaya, ada yang dia keluarganya baik-baik tapi dia miskin, ada yang dia cerai, tidak kaya, tapi dia punya status sosial, ya selebritis atau dia punya status sosial lah, berharga lah. Kan ada kan banyak kan orang-orang yang tidak bahagia, ya terus kemudian jatuh miskin punya status sosial, misalnya Schindler. Ya, Schindler itu ya ceritanya yang membebaskan orang Yahudi. Akhirnya kan dia cerai kan dengan istrinya, dia nggak bahagia, dia juga akhirnya bangkrut, tapi dia terhormat, punya nama, dia dihargai oleh orang-orang Yahudi. Dah, ada harus terima, itu ada. Tapi, ya balik lagi tadi, ada jalan yang harus dia tempuh. Jalan apa? Ya, itu ada yang namanya opportunity cost. Semua ini membutuhkan opportunity cost. Misalnya, opportunity cost itu kalau dalam ekonomi itu kesempatan yang hilang. Kalau Anda punya uang Rp1.000, Anda mau makan apa mau beli bolpen buat kuliah? Duh, Rp1.000 buat makan aja deh, berarti Anda nggak punya bolpen. Ya, opportunity cost itu terjadi karena ada sumber daya yang terbatas. Ya kan? Kalau semuanya melimpah, Anda nggak perlu opportunity cost. Anda punya uang 100 juta, mau buat beli mobil, atau Anda buat beli motor, lalu sisanya untuk diakunia, misalnya. Itu opportunity cost. Anda punya uang 1 miliar, mau beli mobil mewah, atau Anda cukup beli mobil Baleno saja yang harga 300 juta, sisanya buat diakunia. Itu kan opportunity cost. Ya kan? Semua ada cost yang harus dibayar. Pertukaran. Kalau Anda ngambil ini gara-gara ini, dah gitu saja. Itu harga yang harus dibayar. Bagaimana supaya Anda ya hidup bahagia, kaya dan terhormat, sukses dalam yang kanan ini? Tentu Anda harus ada yang dibayar. Disiplin. Jelas. Satu, Anda harus punya kedisiplinan. Ya kan? Dua, selain disiplin, Anda harus jujur. Udah jelas. Ya kan? Jujur, disiplin, jujur, kerja keras, rajin, ya, hemat. Harus. Jangan foya-foya. Duit gaji baru 10 juta, Anda cicilannya 20 juta. Nggak akan sukses. Ya kan? Disiplin, jujur. Ini semua ada di sebelah kanan ya. Nggak usah orang kenal Yesus. Orang sudah tahu itu harus disiplin, jujur, kerja keras, hemat, dan seterusnya. Jaga nama baik, dan seterusnya. Ya kan? Sama. Bagaimana caranya Anda di dalam Yesus supaya bahagia? Apakah kalau Anda di dalam Yesus bahagia pasti kaya? Belum tentu loh. Tapi kalau Anda di dalam Yesus lahir baru pasti dijamin bahagia. Bahagia kan relatif. Oh ya, tapi ini benar-benar bahagia, bukan relatif. Kalau yang sebelah kanan namanya bahagia, ya. Kalau ditanya, Anda akan pilih uang apa pilih keluarga? Oh, saya pilih keluarga, Pak. Belum tentu loh. Walaupun ngomongnya pilih keluarga, belum tentu loh. Begitu diperhadapkan, dia akan pilih uangnya dia loh. Karena kita terbiasa hidup di dalam ilusi dan di dalam framing-framing. Oh, keluarga itu penting. Tapi begitu di blank, Anda mau pilih anakmu apa pilih uangmu? Pilih uang. Maka dia nanti ada rezekinya sendiri. Akhirnya pikirnya kan begitu kan. Ya kan? Anda mau pilih istrimu apa uangmu? Wah, istri kan bisa selingkuh. Jadi, kalau dia rasional, dia akan pilih uang.
Oh, itu rasional. Karena anak itu ada rezekinya sendiri, kata dia. Oh, benar. Istri ya, istri kan belum tentu setia sama kamu. Kalau uang itu pasti setia. Uang itu nggak bohong. Uang itu nggak bisa bohong. Kamu punya uang, kamu bisa beli istri. Nggak akan bohong uang itu. Makanya Tuhan menyandingkan mamon itu. Kamu nggak bisa mengabdi kepada uang, kepada mamon, atau kepada Tuhan bersamaan. Nggak bisa, kamu harus pilih salah satu. Dan uang itu wakilnya Tuhan. Ya, jadi jangan bilang, oh hanya masalah uang saja ribut. Oh, uang itu bukan hanya ya. Uang itu bukan hanya. Alkitab sudah jelas menuliskan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Bukan hanya begitu Anda tidak transparan dalam keuangan hamba-hamba Tuhan, disitulah mulai banyak kejahatan terjadi. Ya, serius. Di mana Anda tidak transparan dalam hal keuangan, hamba-hamba Tuhan, saya nggak cerita di luar hamba, bukan hamba Tuhan ya, yang melayani Tuhan, ada pendeta, ada penginjil, pemimpin jemaat Anda nggak transparan masalah uang, disitulah banyak kejahatan mulai terjadi. Pikiran gereja-gereja besar buat apa segala, tapi kalau semua transparan, nggak apa yang mau diruwetin. Orang bisanya memfitnah, tapi begitu dicek aja, samperin, ada semua barangnya. Bisanya memfitnah, tapi nggak akan bisa ruwet. Kenapa? Ada clear. Apanya yang mau diributin clear semua. Nah, itu rahasianya. Ya, tapi memang disinilah di luar Yesus. Ini ceritanya apa? Selalu dunia dan uang. Itulah namanya sukses. Apa? Harta, tahta. Wanita kan? Buat apa Anda punya harta dan kekuasaan, punya jabatan, jadi menteri, ya, jadi presiden sekalipun, Anda punya harta yang melimpah, tapi Anda impoten, nggak bisa berdiri titiknya, pusing juga loh. Rasanya hambar dunia itu, ya kan? Anda punya harta, Anda punya tata, tapi Anda nggak bisa menikmati wanita. Makanya biksu-biksu pun diem-diem dia main perempuan atau main cowok, ya kan? Seperti romo-romo pastor-pastor pun juga sama yang katanya selibat-selibat itu sama saja. Begitu dia sudah kepincut harta tahta, ya wanitanya ikut main juga, diem-diem. Gimana dia nggak bisa menikmati, dia punya harta melimpah, betupnya pakai emas, dia punya kedudukan, dia dihormati, ya dia juga kepengen menikmati seksnya. Oh dia selibat, alasannya selibat nggak taunya doyan homo, ya kan? Ada banyak. Hanya Anda nggak tahu saja, bahagia. Bahagia menurut versinya dia. Bahagia yang sudah di framing dari lahir itulah definisi bahagia. Bahagia itu adalah sebuah framing ya, kata bahagia itu. Bahagia itu kalau, nah itu di framing. Makanya banyak orang kalau sudah bergelimang ini, dia mau terima Yesus susah. Aku sudah bahagia kok, mau apa lagi? Dia nggak butuh Yesus. Anda mau injili dia nggak butuh Yesus. Terus Anda juta, wah kamu udah bahagia, marah dia. Anjrit, kamu yang cerai sama binimu, saya nggak cerai. Kamu cerai sama binimu, ini bukan orang Kristen loh. Kamu yang cerai sama binimu. Iya, tapi kan kamu kok selingkuh kan? Oh, emang kenapa kalau selingkuh? Boleh. Emang kenapa kalau selingkuh? Isi saya bahagia, saya cukupi kok. Iya kan? Kalau mau makan sate, nggak usah piara kambing. Dia bilang begitu kan. Anda menjawab apa? Anda sendiri cerai dengan istrimu. Anak-anakmu saja udah nggak respect lagi sama dirimu. Padahal kamu di dalam gereja, pelayanan. Anda mau nginjili orang kayak begini, yang sudah punya harta, punya tahta, punya wanita. Nggak bisa. Ngaca, men. Ngaca dulu. Dia kan bilang begitu sama Anda ngaca dulu deh. Pasti akan begitu. Ya, nah, faktanya itu ada. Itulah yang membuat orang dia akan ke sana. Orang-orang Eropa, dia berpikir dengan nalar. Orang-orang Eropa, dia punya harta. Saya yang sudah begini saja termasuk miskin. Ya, termasuk miskin. Makanya pajak saya nggak besar, anak-anak saya masih mendapat tuslah, tunjangan dari pemerintah.
Itu saja namanya sekolah di luar negeri ya saya, itu saja masih termasuk miskin. Bagaimana supir-supir Gojek yang di Indonesia, ya, tahta orang kaya saya tetap bisa loh punya status sosial. Ya, saya punya status sosial di sini. Orang respect sama saya. Saya kalau datang pergi ke camp, orang tuh semua respect sama saya. Serius. Biar saya termasuk miskin, saya kalau pergi ke gereja, ke komunitas gereja Eropa, ke gereja Belanda gitu kan, mereka respect sama saya. Dia kan persilakan saya untuk, dia pokoknya hormati saya mereka. Enak kan? Enak. Nah, kecuali wanita, saya menahan diri. Ya, dan buat saya, my wife is the best. Taunya dari mana? Udah nyoba, Pak? Oh, sudah. Dan my wife is the best. Ya, kenapa? Karena sudah ada metanoia. Kepengin nggak sama orang lain sekarang? Nggak kepengin. Istriku yang terbaik. Karena sudah ada metanoia. Tetapi kalau kita cerita orang-orang Eropa secara umumnya, dia punya ini, dia punya ini. Wanita tinggal ganti. Dan mereka komit. Kalau sudah nggak komit, mereka nggak akan selingkuh. Putus, baru yang baru. Ganti. Kalau mereka, karena hukum wanita itu nggak boleh diselingkuhi ya. Kalau wanita udah menikah ya, bukan kumpul kebo loh. Menikah, diselingkuhi, kamu bisa kere loh, dibikin kere sama istrimu loh. Kamu harus punya pengacara yang bagus supaya istrimu jangan bikin kamu kere. Kalau kamu menikah, kamu selingkuh, bisa kere kamu. Edan pokoknya di sini. Betapa hak wanita itu dijaga bener. Nggak kayak di Indonesia. Tetapi kalau kamu sudah nggak suka istrimu, kamu bisa ujuk-ujuk ngomong, kita cerai. Kenapa? Ya pokoknya kita cerai. Ya boleh. Nggak ada alasan apapun. Ya mau cerai, cerai saja. Bikin surat cerai, cerai. Kamu nafkahi dia. Udah, terus kamu pacaran lagi yang banyak. 5-10 orang pacaran. Boleh. Boleh. Dan dia bahagia. Kamu mau nginjili orang kayak gini? Nggak bisa. Tuhan Yesus bilang, hanya orang sakit yang butuh dokter. Dia nggak merasa sakit kok. Dia nggak merasa sakit, dia baik. Dan dia banyak beramal loh. Banyak nyumbang loh. Mungkin salah satu gereja Anda yang nyumbang adalah orang-orang yang harta tata wanitanya luar biasa, yang dia orang-orang ateis. Ya, ayo mau Anda mau nginjili apa? Itu ada, jangan bilang nggak ada. Udah bahagia apa dia yang bahagia menurut dia, bukan bahagia menurutmu. Anda jangan framing dia. Dia punya definisi bahagia sendiri. Mungkin kita ngelihatnya dia nggak bahagia, tapi dia punya definisi bahagia. Contohnya, saya punya kenal baik ya seorang wanita, ya sudah umur 60-an, 60 masih masih cantik, ya. Dia bercerai dengan suaminya karena dia nggak suka, pokoknya suaminya dibilang nggak bermutu gitu kan. Orang ini sangat luar biasa sekali, bekerja keras, luar biasa hebat, pokoknya orang ini hebat banget. Terus di usia dia yang sudah tua ya, kalau kita kan namanya udah 60 ke atas kan sudah tua, dia masih suka gonta-ganti pasangan. Haus, suka gonta-ganti pasangan. Dia mencari teman, nggak puas dia mencari pelampiasan. Nah, terus kita bilang, nah itu tanda bahagia. Loh, tapi buat dia itu bahagia daripada dia terikat dengan suaminya yang nggak bermutu itu. Nah, definisi bahagianya sudah beda. Definisi bahagianya sudah beda. Anda nggak bisa framing dia, ya. Nah, itu dulu. Nah, terus sekarang kita beralih ke kanan ya. Kita pindah yang ke kanan. Ini benar-benar cuci otak ya. Sebentar, saya kasih judul. Nah, rahasia sukses dan macan air ini. Terus kita sekarang yang ke kanan ya. Definisi bahagia yang sebelah kanan apa? Apa definisi bahagia buatmu? Kalau sudah lahir baru, Anda saja bingung mendefinisikan bahagia. Apakah Anda bahagia hari bahagia apa? Iya, tapi kemudian ayahmu sakit kena cancer, ya kan? Mau bayar uang sekolah nggak bisa. Apa kamu bahagia? Bahagia Pak. Saya bilang, bahagia Pak. Iya saya sekarang bahagia. Iya, tapi mau bayar kuliah aja nggak punya duit. Anda bahagia beneran? Anda lebih bahagia mana? Ikut Yesus apa punya uang buat kuliah? Tapi saya bahagia Pak. Saya nggak punya uang, tapi saya bahagia. Oh saya pernah ngalamin nggak punya duit, nggak bahagia. Omong kosong. Saya pernah ngalamin kuliah nggak punya duit, nggak bahagia, saudara enak aja loh. Nggak bahagia. Bahagia nggak serius? Nggak bahagia. Hati saya pahit. 7 hari nggak makan coba. Bukan karena puasa, karena nggak punya duit. Begitu teman saya
buka snacknya dia buka snack bliknya itu kan. Wah, saya nungguin, saya makan. Saya cepet makan. Wah, orang pada makan, saya cuek aja gitu kan. Wah, geragas. Malu. Ya, bahagia enggak. Enggak punya duit kok. Bahagia gimana? Kamu yang bener aja. Nah, sudah lahir baru saya. Tapi Tuhan izinkan. Waktu itu saya ngalami seperti itu 7 hari. Tapi setelah itu saya nggak pernah nggak makan ya. Artinya memang Tuhan izinkan saat itu saja. Karena tahun berikutnya kemudian Tuhan berkati saya. Ya, saya bisa ngelesin, saya dapat beasiswa segala macam melimpah ya. Saya ngelesin, saya dapat beasiswa, saya jadi asisten dosen, sehingga saya bisa bayar kuliah saya, bisa bayar skripsi, saya bisa limpah, bisa punya uang, bahkan saya bisa diakonia. Malah lebih. Tapi saya ngalami tahun, saya nggak makan 7 hari. Saya ngalamin tahun itu. Ya, Tuhan izinkan. Setelah itu saya nggak pernah kekurangan lagi. Hanya itu ngalami. Ya, tapi Tuhan izinkan. Bahagia nggak satu? Enggak bahagia. Jadi bahagia itu apa? Bahagia itu di framing di kepalamu. Ada di sini bahagia itu. Definisi bahagia. Sekarang saya bahagia. Buat orang-orang sini, loh kamu masih minim. Orang-orang ini sampai kaget-kaget kita sudah siap ya. Saya sudah punya pekerjaan, saya sudah bisa bahasa Belanda saya sudah bagus. Relatif bagus dibanding orang yang sudah orang Indonesia yang sudah 5-10 tahun. Di sini nggak kalah bahasa Belanda saya. Bapak suaranya hilang. Suaranya hilang Pak Paul. Ya, udah ya. Udah. Oke, bahasa sudah siap-siap tadi. Nah, sekarang apa bahagia menurut Tuhan Yesus? Yang berbahagialah yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Tadi ya, yang berbahagialah orang yang mendengar logos dan melakukannya. Ia akan seperti membangun di atas batu karang. Hidupnya itu dibangun di atas batu karang, firm. Firm. Orang-orang yang melakukan logos, melakukan logos Yesus. Ya, mendengar langsung melakukan. Bahagia dia. Yang berbahagia adalah ada 9 bahagia. Bahagialah orang yang lemah lembut, bahagialah orang yang membawa damai, bahagialah orang yang suci hatinya, bahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Bahagia kamu. Bahagianya itu definisinya beda ya. Kalau di kanan bahagia itu semua yang baik-baik, semua yang positif-positif itu yang bahagia. Lalu kalau ada musibah nggak bahagia. Kalau ada yang ya kena cancer nggak bahagia. Kalau ada anak yang apa nggak bahagia. Kalau lagi bangkrut nggak bahagia. Nggak punya duit nggak bahagia. Pokoknya harta tata wanita ujungnya. Kalau yang perempuannya berarti punya suami yang baik ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ya, berbahagialah yang orang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah, ya kan? Kalau kamu rendah hati artinya apa? Kalau kamu dihina-hina, kamu diremehkan sama orang, kamu ndak angkat kakimu ke dia. Orang ajar kamu menghina saya, harga diri. Nah, berbahagialah yang rendah hati, karena ia akan memiliki bumi. Di sini kamu harus intinya kan apa? Sangkal diri, pikul salib. Rendah hati, hidup dalam kekudusan. Ya kan? Di sini kan harus disiplin, jujur. Oh, ini juga sama, disiplin, jujur, kerja keras, hemat, segala macam. Tetapi, ya, ini juga sama ya, Anda harus disiplin, jujur, ya. Terus Anda harus kerja keras, hemat, juga sama. Tapi ininya ini ada Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi sudah tunjukkan diakonia, marturia, sangkal diri, pikul salib. Anda cari itu. Di sini Anda benar-benar dedikasikan hidupmu untuk mamon. Kalau enggak, kamu nggak bisa dapat. Kamu nggak akan dapat. Fokus dengan dunia. Fokus. Kamu akan dapat dunia ini. Kalau di sini Anda fokus dengan ini, maka Anda akan dapat
disertai dengan disiplin, jujur, kerja keras itu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah, tidak ada kesusahan yang ditambahkan. Di sini Anda kerja keras dengan tambahan-tambahan kesusahan-kesusahan itu. Makanya mereka supaya kesusahan itu nggak datang, mereka bikin ciswak, kias, ya kan? Diciswak supaya Anda beruntung di tahun-tahun sial itu. Buang sial, hong shui, feng shui, primbon, horoskop, Anda kudu pakai semua tuh. Tetapi sekali Anda pakai pola itu, Anda kudu ikutin pola-pola lainnya. Kalau nggak, Anda nggak bisa. Oh Pak, saya nggak percaya Pak. Ya tetap percaya nggak percaya, hukum roh itu ada. Percaya nggak percaya itu ada. Tetapi di sini Anda ikutin hukum kerajaan Allah. Syaratnya Anda harus dipimpin oleh rema. Berbahagialah orang yang melakukan logosnya Yesus. Karena apa? Karena dia membangun sesuatu. Dia belum rema, masih logos. Kemudian logos itu dia lakukan, yaitu diakonia, marturia, sangkal diri. Itulah kasih. Logos itu kemudian menjadi rema. Maka hidup Anda akan beruntung. Kalau Anda hidup penuh dengan rema, hidup itu beruntung. Kerja itu mudah. Ada pengurapan Tuhan. Kerja itu mudah, Anda beruntung. Di sini Anda harus dengan kekuatanmu sendiri. Di sini Anda tidak boleh bekerja dengan kekuatanmu sendiri. Disiplinnya beda. Disiplinnya di sini, wah kejam, hidup itu kejam, kejam, kamu jahat, hidup itu kejam. Jujurnya di sini itu ngeri, saudaraku. Jujurnya itu sampai berdarah-darah. Yang sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri, Anda cukup jujur. Iya, iya, enggak. Enggak perlu munafik. Yang sebelah kanan, jujur, acur. Jujurnya itu jujur dalam tanda kutip. Percaya enggak? Jujur, acur kamu. Nah itu yang banyak yang ditangkap-tangkapin. Ya kan? Jujur, acur. Kalau kamu jujur, kamu nggak naik pangkatmu. Jujurnya dalam tanda kutip. Ya, kerja keras. Woi, kamu kalau yang sebelah kiri, kamu kerja kerasnya sehari kerja 8 jam. Jangan lebih dari 10 jam ya kerja itu ya. Jangan lebih dari 10 jam. Sebelah kanan, kalau perlu kerja sehari 26 jam. Gimana Pak? 24 jam tambah 2. Saya ngalamin itu. Kerja 26 jam sehari. Terus pokoknya edan sebelah kanan kerja kerasnya, sebelah kiri kerja kerasnya, Anda kerja sehari 8 sampai 10 jam maksimum. Nikmati berkat Tuhan. Disiplinnya bukan disiplin dunia itu jahat, bukan. Disiplin, ya disiplin. Ya kerja keras 8 sampai 10 jam. Kerjakan yang efektif, yang efisien. Ya, jangan mau lebih dari 10 jam. Sabtu libur. Minggu Anda waktu sama untuk saat teduh. Ya kan Sabtu untuk jalan-jalan sama keluarga. Minggu istirahat capek. Kalau di sini, wah Senin sampai Minggu kalau perlu Anda bikin tambahan hari lagi, seminggu bisa 8 hari. Ya. Di sini Anda kudu pelit. Di sebelah kanan Anda berhemat. Berhemat itu Anda saving, atur, memanage keuanganmu. Yang sebelah kanan, wah kudu pelit. Wah, kalau perlu kalau makan bayar, orang yang suruh bayarin. Dia kan pura-pura lupa bawa dompet. Kalau perlu begitu. Kalau yang sebelah kiri, manage. Manage. Kalau kamu nggak punya uang, jangan pergi. Jangan pergi, nggak usah gaya-gaya. Apa sok-sok bayarin. Nah, gitu. Di manage, bukan pelit. Hemat itu bukan pelit ya. Di manage keuanganmu. Mana yang untuk diakonia, mana yang untuk orang tuamu, mana yang untuk dirimu sendiri. Mana yang untuk kamu studi lagi. Untuk kursus, untuk belajar lagi, mana uang yang nanti kamu untuk diakonia. Udah saya sebutkan tadi. Beda ya, definisi disiplinnya yang kanan sama kiri beda. Definisi jujurnya juga beda, definisi kerja kerasnya beda, definisi hematnya beda. Definisinya beda semua, karena Anda bekerja di bawah pengurapan, rema itu. Anda punya rema, Anda punya logos, itu yang berbahagia. Di sini Anda kalau punya, di sini tuh harga diri itu luar biasa. Oh, jangan sampai ada orang meremehkan Anda. Di sini itu yang namanya, ya kalau ada orang nyakiti Anda, ya Anda harus gunakan energi itu untuk bangkit. Ya, gunakan Allah menyakiti Anda. Dendam itu menjadi energi. Di sini kasih itu energi. Ya, di sini yang sebelah kiri itu kasih. Yang di sebelah ini dendam. Dendam karena kemiskinan, dendam karena kegagalan. Di sini karena kasih. Rekonsiliasi. Aku berdamai dengan kemiskinan, aku berdamai dengan kegagalan. Beda definisinya. Ketika Anda menggunakan dendam itu sebagai energi untuk keberhasilanmu, ya, maka kamu nanti gak berdamai. Tiba-tiba kamu marah dengan dirimu sendiri yang kamu lampiaskan ke istrimu atau ke anak-anakmu. Kelihatannya kamu bahagia. Pertanyaannya, apakah anakmu bahagia?
Kamu bahagia? Apa tanya istrimu bahagia nggak? Tanya. Belum tentu loh. Bahagia apa? Belum tentu, saya sudah lihat. Dia bahagia, dia mencapai yang dia mau. Tanya istrinya bahagia nggak? Enggak, babak belur semua buat kebahagiaannya dia. Bahagianya di sini kamu harus korbankan orang lain semua demi kamu. Bahagianya di sini kamu berkorban demi orang lain. Beda banget ya. Oh, saya jadi nggak bahagia dong. Oh, kamu akan bahagia. Tiba-tiba ada sesuatu yang melimpah keluar. Mengapa? Yang di sebelah kanan kamu dipenuhi dengan kemarahan dan dendam. Mengapa? Karena kamu benci dengan kemiskinan, kamu marah dengan kegagalan, kamu marah, kamu dihina, ya kan? Selalu hidupnya gitu, marah karena dihina, marah karena direndahkan, marah karena miskin, marah karena tadi ya, dendam, disakiti, dikhianati. Dan itu energimu untuk naik supaya kamu bahagia. Bahagia versimu. Dan demi itu kamu akan korbankan semuanya. Akan hancurkan semuanya demi kebahagiaanmu. Saya akan hancurkan seluruh bumi demi kebahagiaan saya. Yang sebelah kiri, kasih yang melimpah, akan kubangun banyak hal-hal yang indah. Karena saya punya kasih yang melimpah. Ya, saya bangun. Sebelah kanan anakmu, Anda motivasi anakmu itu dengan apa? Dimaki-maki, goblok anjing, lu mau jadi kelendang. Yang sebelah kiri, karena Anda punya kasih yang melimpah, anakmu kasih motivasi. Ayo nak, bangun. Aku jatuh nggak sanggup, Pak, udah kere begini. Bangun nak. Kamu bisa. Kalau papa pernah melakukan bisa, kamu bisa. Yang sebelah kanan, goblok, mati aja sekalian lu. Yang sebelah kiri, ayo nak, kamu bisa. Yang sebelah kanan Anda tuh karena kemarahan, kebencian, diajari, didilai dengan begitu. Yang sebelah kiri karena Anda melimpah dengan kasih, anak tuh dimotivasi. Ayo kamu bisa karena Tuhan besertamu, bisa. Beda ya. Yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu dengan hikmat dari dunia, ya. Hikmat dari dunia dengan hikmat dari Tuhan bedanya apa? Hikmat dari dunia itu Anda akal-akalan, lihai, pinter-pinteran. Sekalipun harus menghancurkan orang lain. Musuh dari musuhku adalah temanku. Artinya Anda akan jilat prinsip-prinsip hidup Anda sendiri, ya. Yang penting menang. Yang sebelah kiri dia orang yang konsisten. Karena dia punya cinta, dia tidak takut. Ada orang memusuhinya, dia balas dengan cinta. Ada orang memusuhinya, dia balas dengan cinta. Jadi nggak ada musuh dari musuhku adalah temanku, nggak ada. Aku tidak punya musuh. Dia memusuhi saya, tapi saya tidak menganggap dia musuh. Cintanya melimpah. Yang sebelah kanan, musuh dari musuhku adalah temanku. Menang kalah. Yang sebelah kiri, nggak ada menang kalah, win-win. Yang sebelah kanan, ya, menang kalah, hitam putih, benar salah. Hidupnya gitu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, hidupnya adalah kasih karunia, cinta, kasih karunia, cinta. Membangun, membangun, membangun. Yang sebelah kanan, kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak boleh dapat. Yang sebelah kiri, kalau kamu maksa, kalau ada orang minta bajumu, kasihkan jubahmu sekalian. Kalau ada orang nyuruh kamu jalan 1 mil, jalan bersama dengan dia 2 mile. Ya, beda kan? Beda. Anda mau tempuh yang mana? Dua-duanya bahagia. Anda mau tempuh bahagia dengan hancurkan orang lain demi bahagiamu, atau Anda mau tempuh bahagia dengan berkorban, sama seperti Yesus menunjukkan bagaimana caranya mengasihi. Ishak itu 10 kali ya diminta kerjaannya ya. Dia ada gali sumur, diminta lagi, gali sumur lagi, diminta lagi, gali lagi, dirampas lagi. Dia gali lagi, penuh dengan cinta. Setiap kali dia gali sumur, diminta sama orang Filistin. Dia gali lagi tempat lain, dirampok lagi, diminta lagi. Dia nggak mau ribut. Kita bangun lagi, kita gali lagi sana. Diminta lagi, kita gali lagi sana. Oh, saya ngalami gitu ya. Saya kerja di fitnah, di apa segala macam. Saya cuma tawari, kamu mau ambil alih. Udah, saya mundur. Dan saya pindah, gaji saya 2 kali lipat ya. Selalu begitu ya, daripada saya ribut sama orang kalau sudah suasananya kayak ini. Tetapi itu juga contoh yang salah, bukan begitu ya. Tetapi saya ngalamin, karena waktu itu motivasi saya benar, saya seperti Ishak, saya nggak mau berebut. Kamu mau ambil, karena waktu itu saya belum punya hikmat, ya, saya belum punya hikmat. Saya cuma menghindari ribut karena saya hamba Tuhan. Nggak apa-apa, saya mundur, saya pindah kerja lain, gaji saya 2 kali lipat.
Makanya saya itu rahasia saya bisa gaji 50 juta itu karena itu tadi ya, dulu ya. Saya mundur, saya pindah. Nah, saingannya seneng. Kalau saya pindah, customer-nya pindah semua soalnya. Karena saya komit kalau sama customer ya. Gitu ya. Entah Adam yang... Anda mau di mana sekarang? Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi? Kalau yang sebelah kanan, Anda kudu ikutin aturan-aturannya sio-sio, primbon-primbon, dan segala macam. Balik lagi ya. Nah, sekarang kita balik lagi sini. Kalau yang sebelah, ini kan tadi kanan dan kiri. Berapa lama? Oke, kita masih. Ini waktu ya. Gimana sih ini? Nah, supaya sukses di sini. Anda harus ikutin hukum-hukum dunia. Apa hukum-hukum dunia? Nanti ya, ini adalah hukum roh, hukum kerajaan Allah, hukum kerajaan dunia. Satu, kalau yang percaya sio-sio, primbon, horoskop, ya Anda harus ikutin itu. Tempuhlah jalan itu. Kalau Anda yang percaya dengan sains, ya tempuhlah jalan itu. Ada hukumnya, hukum sebab akibat. Ya kan? Anda mau ada di sini atau di sini. Ya kan? Sebab akibat itu selalu ada. Hukum itu sudah tabur itu semua ada. Hukum-hukum itu hukum dunia ini. Hukum dunia itu yang dimaksud di dalam Galatia 4 ayat 3 tadi yang saya mau jelaskan tadi. Galatia 4. Demikian pula kita selama belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Itu yang dimaksud. Ya, Anda harus takluk kepada roh-roh dunia selama Anda tidak hidup oleh rema. Tapi begitu Anda hidup oleh rema, ya, ini rema. Anda akan hidup hukum-hukum kerajaan Allah. Balik lagi, sangkal diri, pikul salib, rendah hati, kekudusan. Ya kan? Barang siapa mau ikut aku, dia sangkal diri, pikul salib. Barang siapa ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Kalau kamu tidak jaga kekudusan, kamu nggak bisa lihat Allah. Ya kan? Sana kan gitu kan? Harga diri nggak bisa. Tinggalkan. Harga dirimu itu hanya Yesus. Yang Anda nggak perlu berjuang untuk harga dirimu. Jangan. Perjuangkan apa yang maunya menjadi Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau. Lihat. Kalau Anda sebelah kanan, Anda harus akalin semua sio-sio, primbon, yang jong, yang nggak bisa itu Anda harus atasi. Dengan cara itu dukun, jimat, apa segala macam. Kalau Anda orang sains, ya Anda harus dengan sains. Anda seorang manajemen, Anda seorang ilmuwan, saya nggak percaya, saya ateis, saya percaya begini-begini kayak orang-orang Eropa. Ya Anda harus taati hukum-hukum itu dengan disiplin. Orang Eropa ini, kemarin ada Dr. Salim Said itu ya, kenapa orang Indonesia nggak maju? Karena Tuhan aja nggak takut. Salah. Kenapa Indonesia nggak maju? Karena orang Indonesia nggak takut sama hukum, takutnya sama Tuhan. Terus ya kan? Tuhannya sendiri-sendiri, Tuhannya masing-masing, Tuhan ciptaannya masing-masing kan? Iya kan? Kenapa orang Indonesia nggak maju? Nah, saya putarkan sedikit ya. Bentar, saya carikan videonya. Ini saya tunjukkan. Ini karena ini penting sekali ini. Google Drive. Bentar. Ya. Jelaskan kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju, karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Salah ya orang ini ya. Siapa bilang orang Indonesia nggak takut sama Tuhan? Justru orang Indonesia itu paling takut sama Tuhan. Roro Kidul.
Tuhan siapa lagi? Tuhan Allah. Tuhan siapa lagi? Tuhannya Gilbert. Ya kan, kalau nggak berpuluhan nanti masuk neraka. Tuhannya siapa lagi? Orang Islam itu takut sama Tuhan. Orang Kristen takut sama Tuhan. Orang Buddha, orang Hindu takut sama Tuhan. Orang Indonesia itu paling takut sama Tuhan. Makanya nggak maju-maju. Ya, karena punya Tuhannya sendiri-sendiri. Tuhan ilusinya. Bahkan orang Kristen berilusi Tuhannya sendiri tadi. Kenapa Eropa maju, Israel maju, Jepang maju? Karena mereka takut sama hukum. Mereka nggak takut sama Tuhan. Mereka takut sama hukum. Ini tadi. Mereka jaga itu. Ya, mereka jaga itu. Makanya mereka sukses. Ada kesepakatan, ada kejelasan dalam hukum. Makanya di dalam ini pun, khusus yang masalah hukum, ada Roma 13. Kita disuruh taat. Kita harus takut sama hukum. Karena ketika hukum itu ya, kita baca Roma 13 ya. Tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tuh. Ya, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Kalau memang dia baik, nggak perlu takut. Kalau ada korupsi, ya takut. Masalahnya, pemerintahnya nggak konsisten hukumnya. Tidak ditakuti di Indonesia. Kalau di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, di Israel ditakuti hukumnya. Karena jelas banget hukumnya itu. Maukah kamu hidup tanpa takut pada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jika kamu berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Masalahnya hukumnya itu nggak dihormati oleh rakyatnya. Ya kan? Nggak takut. Mereka tuh takut sama Tuhan. Tuhannya yang mana? Mereka nggak mau takut sama hukumnya, takutnya sama padahal diajarin kalau dia dalam kekristenan. Masalahnya orang Kristennya ikut-ikutan edan. Anda harus takut sama hukum. Kalau Pak Paulus sendiri melanggar hukum Indonesia, ya saya kan bukan warga Indonesia. Makanya saya berani langgar, karena itu bukan hukumnya saya. Hukum saya dari Eropa. Saya boleh mengatakan apa yang saya katakan, yang dilarang oleh di Indonesia. Mengapa? Bahkan di Indonesia sendiri nggak jelas hukumnya. Jadi yang mau ditaati yang mana? Hukumnya aja nggak jelas. Nah itu masalahnya. Yang mau ditaati yang mana? Hukumnya aja nggak jelas. Tapi kalau di sini, di Amerika, di Israel, di Jepang, di Korea, tadi negara-negara yang disebutkan tadi, di Eropa, jelas hukumnya. Ditaati dengan jelas. Makanya mereka maju. Jadi mereka bisa sukses. Justru kalau kamu takut akan Tuhan yang ilusi tadi, yang tidak mengajarkan Roma 13, kalau Tuhanmu tidak mengajarkan Roma 13, itulah makanya kamu kere. Nggak sukses, nggak akan sukses. Gitu ya. Nah, makanya kunci rahasia sukses tahun macan air. Anda tahu macan air, garang. Ya. Bang, garang. Ya. Dan kalau bilang macan air, ini ngeri ya. Dia bisa berenang, dia kejar. Jangan kejar. Kejar mangsanya, artinya nggak mungkin bohong. Macan air itu adalah hukum. Inilah saatnya hukum ditegakkan. Bagaimana caranya? Anda ikuti hukum. Karena di tahun macan air itu hukum akan ditegakkan. Saya jadi anak-anak saya jangan melanggar hukum. Bahkan di sini saja saya sudah beli mobil, SIM saya belum jadi. Saya nggak berani setir. Padahal saya nyetir mobil dari umur 12 tahun. Saya mundur parkir itu cuma ngeliat spion aja bisa, nggak usah tengok begitu. Saya cukup lihat spion kanan kiri, saya nggak perlu tengok. Bisa mundur lurus ya. Bisa mundur belok pun bisa. Tapi karena saya nggak punya SIM, saya taat hukum, jadi nggak mau. Di sini hukum itu jelas, ya kan kita patuh. Makanya tahun macan air ini ya, penguasa-penguasa yang akan kejar. Makanya patuhi hukum. Bagaimana Anda bisa lolos di tahun macan air? Anda patuhi hukum, jangan melanggar hukum. Ya, tetapi macan air yang adalah binatang yang sombong. Bagaimana menaklukkan macan air dengan kerendahan hati? Kalau Anda sombong, kalau Anda mau sok-sokan harga diri, Anda kalah sama macan air. Ya, sombongnya minta ampun, garangnya minta ampun. Pongah, ya, jangan ikutan pongah.
patah kamu nanti. Di tahun macan air, kamu harus rendah hati serendah-rendahnya. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan angkat kamu. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan tinggikan kamu pada waktunya. Jangan takut. Rugi dong Pak, harga diri enggak usah. Harga dirimu bilang sudah dibeli sama Yesus di kayu salib. Nanti Tuhan akan tinggikan kamu, tenang saja. Tenang saja, nanti kamu menang. Di dalam Tuhan Yesus. Oh nanti musuh saya mau kalahkan musuh saya. Oh jangan mikir kalahkan musuhmu, enggak ada ajarannya. Kasihilah musuhmu, taburkan kebaikan di atas kepalanya, supaya tambah botak. Ya kan firman Tuhan bilang begitu kan? Berilah seterumu makan bila ia lapar. Dengan demikian kamu sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Makanya nggak heran musuh-musuhku semua pada botak-botak. Karena saya selalu menabur bara api di atas kepala mereka. Contohnya, saya dulu pernah kerja di perusahaan sekuler. Wah ini bos, ini sama saya tuh bencinya minta ampun. Saya nggak tahu kenapa dia benci banget. Suatu ketika dia nanya, coba itu yang katanya bekas pendeta. Itu coba mana ayatnya? Ayat yang menabur, memberkati musuh supaya menabur bara api di atas kepalanya. Tak buka. Nah, buka. Ya, ini Pak, ayatnya Pak. Kamu sudah lakukan belum? Oh, sudah toh Pak, saya bilang. Buktinya apa coba? Loh, buktinya kepala Bapak botak. Saya bilangin begitu kan. Oh, dia kaget, semuanya pada ketawa semua kan. Karena orang-orang tahu orang jong banget sama saya. Makanya buktinya kepala Bapak botak. Pak Andreas protes sama saya. Ini saya juga botak ya, bukan ya. Bukan ini kan kita musuh. Pak Andreas kan bukan musuh saya. Karena dia tuh benci banget sama saya. Buktinya Bapak botak kepalanya kan. Saya bilang begitu kan. Makanya kabur pada gitu ya. Tahu nggak? Usah diucur-ucur. Wah, saya setiap kali meeting saya dibully sama orang ini. Akhir tahun ya, produk saya yang berhasil, bonusnya saya 1 buah mobil Baleno. Dia sampai melongo, sampai nggak terima bonus. Ya gimana? Dikasih sama bos ya saya terima. Gimana sih? Kasih uang ya seharga mobil Baleno. Tak belikan langsung mobil Baleno buat hadiah ulang tahun istri saya waktu itu. Langsung tak kirim mobil baru, coba bayangin. Ada bayangin ulang tahun saya di kantor. Nah itu nanti ada kiriman siang ya, tanggal 29 Mei. Datang ding 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 di depan rumah. Istri saya sampai kaget dikasih mobil Baleno baru. Ya kan? Atas nama dia langsung coba. Nah itu tadi, rendahkanlah dirimu pada tangan Tuhan yang kuat. Jangan minta pembelaan manusia. Klarifikasi sekali saja karena memang perlu. Kalau ada yang menyebar fitnah, kamu harus klarifikasi sekali. Ya, kalau sudah dipanggil kemari, diajak ngomong nggak mau, ya sudah, nggak usah diladenin. Ya, ini jangan nanya lagi ya. Yang teman-teman ini tadi pagi masih ada nanya sekali masih saya jawab. Besok sudah nggak saya jawab lagi ya. Udah nggak saya jawab lagi, jadi jangan nanya lagi ya. Klarifikasi cuma sekali. Saya nggak mau klarifikasi 2 kali, karena pipi saya cuma 2. Gitu. Kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang lain. Nah kalau ditampar lagi, ya sudah, berarti sudah selesai. Kalau diberikan nih, karena nyo itu namanya digaplokin. Klarifikasi cuma sekali. Sudah saya undang orangnya datang kemari. Kalau nggak terima datang kemari, saya nge-zoom tiap hari kecuali hari Sabtu. WhatsApp saya selalu ada. Kalau mau tanya klarifikasi lihat. Tapi klarifikasi cuma sekali, ya. Gitu. Bagaimana caranya? Kamu harus sangkal diri. Ya, macan ini adalah orang-orang yang tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Egonya besar banget. Makanya sering dikadalin sama monyet. Lihat, macan kan jong sama monyet kan. Si macan itu jong sama si monyet. Tapi kalau dia di dalam Tuhan, monyetnya rendah hati, macannya rendah hati. Makanya saya banyak rukun sama orang-orang siom monyet. Orang pada heran. Kenapa Pak Paulus orang siom monyet harusnya jong? Karena saya sudah sangkal diri. Saya nggak mau bilang, itu orang bodoh, bangga. Siom macan bangga. Orang banyak yang bangga siom macannya, bodoh. Siom macan itu ya belagu, tau nggak? Suka pongah, suka lengah. Makanya caranya gimana? Saya buat ngakalin kelemahan saya. Sangkal diri. Supaya jangan lengah. Tapi banyak orang-orang belaga jadi macan. Pongah dia. Wow, kekeh. Jangan sangkal diri. Galak. Sangkal diri. Pikul salib. Anda pengen sukses tahun macan yang garang ini.
Sangkal diri pikul salib. Nanti pengaruh sio macan itu nggak ada. Seperti kalau orang lewat itu ya, peluru itu berdesingan, tapi karena ada proteksi, dia lewat aja, tenang aja. Kenapa? Karena ada satu batas yang maut itu, yang alam Hades itu nggak akan bisa sama kamu. Makanya malaikat yang malam-malam datang nulahin Mesir itu, ya, bilang apa? Musa, kasih darah darah Yesus, darah anak domba di depan rumahmu, supaya malaikat itu jangan masuk ke rumahmu. Malaikat yang membunuhin itu ya. Itu caranya. Ada satu zona yang tidak bisa dimasuki dengan apa? Sangkal diri pikul salib. Bukan, oh dalam nama Yesus aku tengking, kan nggak bisa. Nggak bisa, jangan percaya sama Gilbert. Nggak bisa. Anda harus sangkal diri pikul salib supaya itu nggak mempan. Ya. Karena darah Yesus itu nanti akan menjadi milikmu. Kan syaratnya untuk mengikuti Yesus kan? Syarat mengikuti Yesus sangkal diri pikul salib. Ya kan? Syarat mengikuti Yesus. Nah, dari mana itu? Syarat mengikuti Yesus. Syarat mengikuti Yesus mana tadi? Syarat mengikuti Yesus. Oh, lompat ya. Matius 16. Matius 10 ayat 38. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tengking, nggak bisa, enak aja lu tengking. Anda harus ikuti hukumnya Tuhan dulu. Anda harus akil balik dulu. Akil balik. Akil balik apa? Bar mitzvah. Ya, akil balik itu apa? Bar mitzvah. Bar mitzvah. Apakah mitzvah? Hukum, Torah. Anda harus menjadi anak-anak dari hukum itu supaya Anda jangan karena Anda harus terikat dalam hukum. Hukum mana yang Anda mau ikutin? Hukumnya roh-roh dunia ini apa hukumnya Tuhan? Saya mau ikut hukumnya Tuhan, harus bar mitzvah dulu. Harus bar mitzvah. Di bar mitzvah itu Anda harus hafal, ada ujiannya Torah ya. Nah, dalam hal ini Anda harus logos Anda itu harus teruji, logos dan remanya itu Anda akan ikut logos yang menjadi rema. Bagaimana logos bisa jadi rema? Harus ada agape di sini. Jadi rema, Anda harus bar mitzvah supaya Anda jangan ikut hukum dunia ini. Siongnya, sio macan itu tidak akan mengerik padamu. Kesombongannya, arogan, yang ingin mencaplokmu itu nggak akan kalau kamu ikutin ini. Sangkal diri, pikul salib. Itu syaratnya mengikuti Yesus. Sangkal diri, pikul salib. Nah, dan kerendahan hati supaya berkat itu mengalir. Orang berkatmu jauh, Anda tolak karena Anda tinggi, terlalu tinggi. Dulu waktu SD saya, ya gurunya saya juga macam-macam, yang ngasih soal juga aneh. Di tempat datar air mengalir, saya pasti salah jawabnya itu. Ya, ada 10 soal, ada 20 soal, saya pasti benar semua. Tetapi begitu ketemu soal itu, di tempat datar air mengalir, jawabnya apa coba? Di tempat datar air mengalir. Ya salah Pak, mana bisa di tempat datar air mengalir? Jawab saya salah. Salah dicoret itu, saya bingung sampai sekarang, sampai waktu itu saya nggak ngerti jawabannya. Nah, suatu ketika saya jengkel ya, masa saya ulangan 5 kali selama setahun salah terus. Akhirnya saya datangi gurunya, jawabannya benar apa? Di tempat yang datar air mengalir, mencari tempat yang rendah. Asem. Biasanya jawabannya cuma satu kata, ini jawabannya mencari tempat yang rendah. Itu kan nggak kepikir sama saya. Di tempat datar air mengalir, titik. Ya salah, mana ada air mengalir tempat datar. Di tempat datar air mengalir menjadi tempat yang rendah. Nah itu kalau Anda ada kerendahan hati, berkat itu mengalir ke lembah itu ya. Sungai itu mengalir ke lembah. Gitu. Yang di atas Anda menolak bala, sangkal diri pikul salib. Apanya?
Kena musibah apa Anda sudah sangkal diri pikul salib. Udah sebelum Anda ikut dituntut oleh roh-roh dunia ini, weh kamu jong, sial nih, kamu siapa nih, semuanya sial kamu nih. Ya, siapa kamu kebo, oh, kamu siapa nih, kamu sial nih. Sebelum dia sial, dia keburu bar mitzvah dulu. Sorry, saya bar mitzvah. Saya nggak ikut hukumnya kamu. Saya bar mitzvah. Saya nggak ikut hukumnya kamu, hei sio-sio. Sorry, saya ikut hukumnya Tuhan Yesus, nggak ikut hukumnya kamu. Saya sudah bar mitzvah. Masalahnya benar-benar bar mitzvah belum. Saya ini pengikut Yesus, sionya sio Yesus. Wah, bukan retorika sio Yesus, saya sio Yesus, tapi Anda mau suruh sangkal diri pikul salib, setengahnya minta ampun. Harga diri, Pak. Ada, masih dicicil. Bagaimana Anda kudu bar mitzvah? Makanya jiong terus, setiap sionya jiong Anda pasti jiong. Kalau saya mah nggak bisa. Sial, nggak sial. Difitnah kan sial, Pak? Enggak. Untung coba cara nih lihat. Untung nanti saya. Setiap saya difitnah, setiap saya dicaci maki, setiap saya dikerjain, dan saya tetap melontarkan pengampunan. Saya melontarkan berkat. Saya responnya benar, pasti berkat melimpah dalam hidup saya. Itu malah berkat, jangan khawatir. Itu sudah rumus, saya sudah ngamatin selama puluhan tahun. Makanya kalau ada orang fitnah saya senang. Ya, kenapa? Berkatnya datang. Sekarang bagaimana supaya berkatnya benar-benar datang, jangan sampai terlewat. Rendah hati, sangkal diri, pikul salib, rendah hati. Rendah hati. Supaya berkatnya makin banyak ngalir datang. Jasmani dan rohani. Itu caranya Anda ngatasi jiongnya tahun-tahun sial Anda. Tiap tahun kalau ada sial, Anda sudah tahu. Begitu sionya Anda ngitung jiong, katanya orang jiong, cepat-cepat sangkal diri pikul salib yang banyak. Dan serendah hati mungkin hidupnya. Bukan serendah diri sampai ngemis-ngemis, bukan. Rendah hati itu bukan rendah diri. Serendah hati mungkin. Rendahkan hatimu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Orang hina kamu tenang saja. Jangan malu, kurang ajar. Itu dasar. Nggak usah. Jangan kayak orang sakau. Malah Anda ikut kejong-kejong kayak orang sakau. Orang sakau itu nggak selalu pakai narkoba ya. Orang sakau itu kejang-kejang, itu nggak harus pakai narkoba orang sakau itu, ya. Jangan kayak orang sakau. Justru kalau ada fitnahan, coba kalau sesama hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, kalau ada salah paham, masing-masing mau merendahkan hati, ribut panjang nggak? Enggak. Yang satu ribut terus, yang satu diam saja. Ribut dibalas ribut, akhirnya ribut. Makanya ada orang Islam nggak bisa garap saya. Lihat semua video, saya tenang. Orang mau fitnah saya tenang. Cuman ketika saya saatnya ngomong, saya ngomong. Enggak ada yang aling-aling, enggak urusan. Masalah uang, Pak. Masalah uang udah transparan. Itu sudah nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu masalah uang. Jangan suruh saya cari uang dengan tidak transparan. Nggak mau. Nggak mau pokoknya. Ya, jangan paksa saya. Suruh cari transparan, cari uang buat KC. Uangnya nggak jelas. Nggak mau, jangan paksa saya. Oh, ini YouTube-nya saya kok. YouTube saya memaksa saya, suka-suka saya, ya kan? Sudah bagus saya nggak cari uang dari sini buat diri saya sendiri. Dan nggak bisa kayak saya. YouTubers mana yang nggak cari duit buat dirinya sendiri, ya kan? Yang cari duitnya buat orang lain justru, ya kan? Jangan paksa saya, ya. Jangan paksa saya untuk minta-minta uang dari orang dengan tidak jelas. Harus jelas semua, itu ya. Nah, tapi bukan masalah prinsip harga, bukan. Ini masalahnya kredibilitas. Nanti gara-gara saya nggak dipercaya. Sebentar, yang, aduh, kamu mas. Aduh, isi saya masak sambal terasi. Jadinya segar. Aduh. Jadi jangan paksa saya untuk ngumpulin dana yang nggak jelas. Itu bukan masalah prinsip, enggak. Itu masalah saya menjaga proyek yang lebih besar. Gitu ya. Wah, ini Pak Kong sampai nyium bau petenya. Enggak ya, saya nggak doyan makan pete. Enggak makan pete. Gitu ya. Itu caranya menyiasati tahun jiongnya Anda. Sangkal diri, pikul salib. Kenapa? Karena itu hukum bar mitzvah. Anda mau bar mitzvah, sangkal diri, pikul salib. Itu syaratnya. Syarat mengikuti Yesus. Kalau Anda mengikuti Yesus, jin, setan ora doyan, demit orang dulit. Kalau Anda mau ikut Yesus, caranya begitu. Setan ora doyan,
Demit orang dulit. Anda kudu jadi pengikut Yesus. Maka sio-sio nggak akan berlaku. Primbon apa semua nggak berlaku sama Anda. Caranya kudu bar mitzvah, sanggal diri pikul salib. Syaratnya kan itu tadi kan. Supaya berkat itu mengalir sama Anda kudu rendah hati. Harga dirimu sudah dibayar sama Yesus. Jangan ditagih lagi. Tuhan, harga dirinya kemarin Tuhan belinya kemurahan. Nagih lagi, kurang ajar. Jangan. Ya. Nih Pak Andreas, nanti saya kalau ke sana, nanti kalau sini sudah jadi saya mampir ke tempatnya Pak Andreas, tak bawa ke sambal. Semua orang kalau sudah merasakan sambal terasi keluarga Chang, wah ketagihan ya. Ini yang ngajari mamiku dulu ya, istriku ya. Ini resepnya keluarga Chang sambelnya ini. Haleluya. Oke, jadi begitu ya cara mengatasi jiong Anda. Siapapun yang tahun ini ya jiong, yang tahun ini jiong, yang tahun ini wah sial nih, cepet bar mitzvah. Bar mitzvah, ikutilah hukumnya Tuhan Yesus. Caranya gimana? Sanggal diri pikul salib. Ya, rendah hati serendah-rendahnya. Nanti selain kita luput dari sial, ya gitu. Coba kalau Anda ngamuk ya kan, emosi, Anda tabrakan di jalan, lagi tidak konsen, karena memang lagi banyak masalah kan, terus Anda tidak fokus, tiba-tiba tabrakan di jalan, kan sial kan. Tapi coba Anda rendah hati, pikul salib. Weng, pikul salib. Weng, sangkal diri. Lagi setir mobil pun tenang. Serempet orang. Sangkal diri, pikul salib. Tiba-tiba Anda ditilang. Polisinya sengaja ngadang ya. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba prit. Anda bingung salahnya apa, dimintain duit. Sangkal diri, pikul salib. Nggak usah marah-marah. Dipepet. Sangkal diri, pikul salib. Karena ketika Anda nggak sangkal diri, pikul salib, tiba-tiba yang mepet anaknya jenderal. Wah repot Anda, belagu lagi anaknya jenderal ini kan. Wah ribut Anda, ributnya panjang nanti. Tambah sial kan? Sial, coba sekali dipikul salib. Bukan karena dia anaknya jenderal, Anda kan nggak tahu siapa dia. Oke, minta maaf ya Pak. Mungkin saya salah, saya minta maaf kalau memang saya ada salah. Sangkal diri, pikul salib. Nanti menghindari Anda dari kesialan yang berikutnya. Yang namanya orang lagi lagi sesuatu bisa aja. Kemudian rendah hati. Yang lagi sakit gimana? Yang lagi sakit. Sangkal diri pikul salib. Ucapan syukur. Bagaimana Bang ucap syukur? Nah itu namanya sangkal diri. Kita lagi sakit, kita ngucap syukur sama Tuhan. Apalagi mau cerai gimana Pak? Udah istriku minta cerai. Sangkal diri. Datangi istrimu, jangan-jangan kamu memang salah. Sangkal diri pikul salib. Ya. Bar mitzvah. Syaratnya mengikuti Yesus itu sangkal diri pikul salib setiap hari. Ya. Sebab kalau enggak apa? Wah, ini ada yang lebih serem lagi nih. Ya Matius 10. Ada yang lebih serem lagi soalnya. Matius 10 ayat 18. Lihat ya. Salah. Sebentar ya, Matius 10. Sebentar. Terakhir ya, ayat terakhir ya. Ayat terakhir nih. Matius 10 ayat 38. Bentar, saya sekalian dulu. Matius 10 ayat 38. Nah, ini lihat ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak. Makanya jiongnya ngejar. Karena dia nggak layak bagiku. Ya, nggak layak bagi Yesus. Karena kamu nggak mau sangkal diri. Hati-hati loh. Makanya kalau Anda lagi nggak suka sama saya, lagi jengkel, Anda kritik saya, daripada Anda ngoceh-ngoceh, energimu habis, lebih baik Anda bikin damaris yang lain. Atau Anda mau ambil damaris, boleh, nggak apa-apa. Yang penting pengurus setuju. Ya kan? Lagian nama saya nggak ada di damaris. Nama saya nggak ada di damaris. Jadi nggak bisa buat rebutan. Apanya mau rebutan? Nama saya nggak ada di damaris. Ambil alih boleh. Boleh. Ya. Nah, tinggal ngomong sama pengurus saja. Itu ya. Atau Anda bikin sendiri. Kan sama saja. Itu ya. Haleluya. Oke. Gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, ini cukup panjang hari ini. Tapi itu memang demi untuk menjelaskan supaya Anda ngerti. Terimalah kenyataan. Ya, ada sesuatu. Bahwa kita harus benar dulu. Kita kudu melihat dunia itu dengan jelas. Ya. Nah,
Nah, lihat, Anda mau pilih jalan yang sempit, Anda mau pilih jalan yang lebar. Anda mau pilih bahagiamu dengan mengorbankan banyak orang, atau pilih bahagiamu dengan berkorban, seperti Yesus lakukan buat orang-orang. Gitu ya. Anda mau pilih bahagia yang model apa? Pilih bahagia yang di dalam Yesus. Sangkal diri, pikul salib, rendah hati, diakunia marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, hidup dalam kekudusan. Tentu saja. Oh iya, terakhir tadi ya, yang sio-sionya Jong, jaga kekudusan. Ya, yang nggak Jong pun jaga kekudusan. Jangan sampai nanti malah tadi Jong. Karena kekudusan itu bikin Anda ya, urapanmu yang udah ngumpul itu jadi kutuk. Urapannya sudah ngumpul, selama ini Anda beruntung, jadi kutuk. Minyaknya itu bau, rusak. Nggak bisa nyalain api. Nggak bisa nyalain terang itu, kaki dianya nggak bisa nyala, busuk. Bahkan nggak bisa dipakai, harus dibuang. Kekudusan itu seperti itu ya, merusak minyak urapan dalam hidupmu. Simpel kan? Sangkal diri, pikul salib, rendah hati. Nah, mengasihi, mengampuni, memberkati. Nanti kamu sembuh dari sakitmu, ya. Dan jaga dalam kekudusan. Oke.